warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam video ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya yaitu Putri Pramudawardhani dari SDN Oro-Orombo. Di sini saya akan menyampaikan video pengimbasan AKM untuk teman sejawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi pengimbasan AKM asesmen kompetensi minimum kepada teman sejawat, di mana pengimbasan AKM ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada teman sejawat dan mengajak teman sejawat untuk mengikuti BIMTEK AKM asesmen kompetensi minimum. Apa saja yang harus disiapkan dalam mengikuti BIMTEK AKM ini? Yang pertama adalah koneksi jaringan internet kuat dan stabil. Yang kedua, perangkat yang akan digunakan yaitu bisa laptop atau smartphone. Untuk ikut BIMTEK AKM harus mempunyai akun dan password SIM PKB. Untuk masuk ke portal layanan grup Kemendikbud, silahkan kita masuk ke Google, lalu diklik SIM PKB, kemudian di situ ada portal layanan program GTK Kemendikbud, lalu dipilih masuk. Selanjutnya, setelah dibuka portal layanan program GTK Kemendikbud, kita pilih guru belajar untuk mengikuti BIMTEK AKM. Di situ ada tulisan masuk, maka kita klik tulisan masuk tersebut. Nah, ketika di layar ada tulisan mulai BIMTEK dan ada tulisan pada kolom biru sedang berlangsung, maka BIMTEK AKM sudah bisa untuk diakses dan kita sudah mulai melaksanakan BIMTEK AKM. Kemudian, klik pada tulisan mulai. Untuk mengikuti BIMTEK AKM ini, waktunya fleksibel, yaitu sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai angkatan tersebut. Dan di situ kita sudah mulai melakukan BIMTEK AKM selama 5 hari. Nah, ini adalah materi-materi yang ada pada BIMTEK AKM. Ada orientasi belajar seri asesmen kompetensi minimum, di mana kita akan menyelesaikan materi-materi tersebut dan ada beberapa kuis dalam setiap materi tersebut. Untuk alur BIMTEK AKM, KKM nilai harus 70. Untuk mengerjakannya, kesempatan hanya 2 kali mengulang. Jika dalam 2 kali mengulang tersebut nilainya di bawah KKM, di bawah 70, maka Anda akan mengulang pada angkatan selanjutnya. Waktu pengerjaannya fleksibel sesuai angkatan. Dan setelah selesai 100% kita mengikuti BIMTEK AKM, kita akan mengadakan pengimbasan. Materi BIMTEK yaitu orientasi, pengantar program BIMTEK, konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan, asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, tindak lanjut laporan, dan asesmen pasca program. Tugas dalam BIMTEK AKM yaitu jumlah butir soal ada 30 butir soal pra-BIMTEK yang dilaksanakan sebelum BIMTEK AKM, sebelum materi AKM kita peroleh. Yang selanjutnya ada 10 butir soal dan selanjutnya ada 30 butir soal pasca BIMTEK, yaitu setelah kita melaksanakan BIMTEK AKM. Materi BIMTEK. Apa pentingnya asesmen nasional? Pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kecakapan hidup abad 21 yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat.
Profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Harus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah tujuan dari AKM. Kompetensi siswa yang ingin dicapai dalam AKM ini yaitu kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada program ini, kita akan belajar mengenai 1. Konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Teknik pelaksanaan asesmen nasional. 3. Butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. 4. Butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD. 5. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dalam AKM ini, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum AKM meliputi untuk yang mengukur kompetensi berdasarkan literasi membaca dan numerasi siswa. Sedangkan survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan asesmen nasional 1. Menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Manfaat asesmen nasional yaitu sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Apakah perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional? Yaitu dilihat dari subjek siswa. Survei siswa dipilih untuk secara acak mengikuti asesmen nasional. Kali ini meneh keliru. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional yaitu dilihat dari siswanya. Untuk asesmen nasional, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional yang disebut dengan survei. Sedangkan ujian nasional yaitu semua siswa mengikuti ujian nasional yang diberi istilah sensus. Dengan sasaran penilaian, kompetensi untuk asesmen nasional yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional yaitu diukur pada penguasaan terhadap mata pelajaran. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional yaitu asesmen nasional melaksanakan pelaksanaan asesmen nasional meliputi AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Sedangkan peserta AKM yaitu seluruh satuan pendidikan dan tidak semua murid dipilih secara sampel acak. Jadwal pelaksanaan AKM yaitu untuk SDMI dengan paket A yaitu tes literasi 75 menit, dengan survei karakter 20 menit, untuk tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kriteria peserta asesmen nasional. Kriteria peserta asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid,
Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal asesmen nasional untuk AKM yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, serta uraian. Komponen AKM literasi membaca antara lain yaitu konten, proses kognitif, dan konteks, di mana dalam konten yaitu menilai tentang teks informasi dan teks fiksi, sedangkan pada proses kognitif yaitu tentang menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Dalam konteks yaitu membahas tentang personal, sosial budaya, dan saintifik. Tahapan asesmen literasi membaca tingkat SD ada 3 level. Yang pertama level pembelajaran 1 literasi membaca teks fiksi dan level pembelajaran 1 literasi membaca teks informasi. Level pembelajaran 2 literasi membaca teks fiksi dan level pembelajaran 2 literasi membaca teks informasi. Sedangkan level pembelajaran 3 literasi membaca teks fiksi dan level pembelajaran 3 literasi membaca teks informasi. Ada tahapan untuk AKM yaitu AKM numerasi. Yang pertama adalah konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, ini ada tahapan kompetensi minimum numerasi, ada level pembelajaran 1 numerasi, level pembelajaran 2 numerasi, level pembelajaran 3 numerasi. Pada perayaan asesmen nasional ada 4 topik. Kita setiap materi dan setiap menyelesaikan materi ada topik 1, topik kedua, topik ketiga, dan topik keempat. Sekian pengimbasan atau penyampaian materi AKM yang saya sampaikan kepada teman sejawat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.